Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Om Son Trip. Saat ini saya berada di Candi Penataran. Ini merupakan candi terbesar di Jawa Timur. Candi ini dibangun dari masa zaman Kerajaan Kediri, kemudian ditambahi bangunannya di zaman kerajaan berikutnya Singasari sampai Majapahit. Bahkan di era modern ini beberapa hal ditambahkan di sini ya, sehingga candi ini kelihatan asri. Ada taman-tamannya dan enak sih untuk dinikmati, untuk berwisata sekaligus untuk mengenal sejarah Indonesia ya. Kawasannya cukup luas. Lokasinya di Nglegok, Kabupaten Blitar. Seperti apa ya? Nah, itu kita lihat kondisinya, candinya. Nah, dan di sana nanti kita bisa naik. Seperti inilah kondisi Candi Penataran. Nah, jadi kalau masuk ini juga nggak usah bayar. Di depan pintu gerbang disambut dua arca, dua drawapala. Dan kemudian nanti di ruangan kantor kita diminta untuk mengisi buku tamu saja dan tidak dikenain biaya. Jadi tinggal masuk saja untuk melihat sejarah peradaban di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Nah, ini candi dilengkapi dengan taman-taman, dengan rumput yang serba hijau, ada tanaman cemara juga. Dan di sana bangunannya lumayan tinggi dan bisa kita naiki. Nah, salah satu khas dari bentuk bangunan yang ada di Candi Penataran ini adalah, jadi dari bawah nanti ke atasnya mulai agak membesar, sampai bagian ke atasnya itu mulai meruncing. Ini bangunannya. Kalau saya masuk ya ke dalam sini. Nah, ini depannya, di dalamnya ada patung. Sepertinya patung Ganesha sih, tapi sudah kelihatan rusak, nggak kelihatan belalainya. Ini bagian dalamnya, atasnya berlubang ya kalau kita amati. Sampai di sana nih itu. Sementara di sini ada bentuk miniatur dari bentuk yang tadi ya. Tadi yang besar di sana. Ini yang kecilnya mirip ya. Ya, tapi nggak ada lubangnya kayak tadi, nggak ada yang bisa dimasuki ya. Tapi bentuknya sama. Dari bawah agak kecil, nanti ke atas agak membesar, dan sampai di puncaknya meruncing. Ini jalan utama ya. Kalau di sebelah sana pintu masuk. Ini bagian sini. Maju. Dan ke sana ke arah candi utama. Candi utamanya di bagian sana. Sebelum ke candi utama kita disambut oleh dua arca dwarapala atau reco pentung gitu ya gampangnya. Tapi itu agak terkait sama merek rokok nantinya. Nah, ini candi utamanya. Di sini banyak relief-relief. Tapi karena saya tidak bersama juru kunci, saya nggak tahu sih arti relief ini apa. Mestinya ada ceritanya, kisahnya dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan masuki ini, naik ke tangga atas menuju ke bagian atas candi utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau sudah di atas gini, ini sama ya, selalu ada bentuk yang khas gini ya. Dari bawah agak kecil, nanti ke atasnya membesar, dan ujungnya runcing. Begitu juga di bagian atas ini nih. Ini mestinya masih bisa naik nih. Saya akan nyari jalan naiknya ke atas. Nggak ada jalan. Oh, ini di sebelahnya ada ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini saya sudah di lantai 3 nih. Sekarang saya mau masuk ke lantai 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah 8 aja. Bagian atasnya datar. Nah, jadi kawasannya cukup megah. Kita bisa melihat bentuk taman candi ini dari atas. Kelihatan bagus, indah, asri, hijau, menyenangkan lah di sini. Dan di sekitar sini banyak buah-buahan maja juga ya.
bulat besar bagaikan jeruk Bali. Terkesan manis apalagi kalau lagi haus. Tapi itu pahit katanya. Dulu waktu membabat hutan tarik, ada yang mencoba memakan buah itu dan ternyata rasanya pahit, dan akhirnya tempat itu dikasih nama Majapahit. Nah, ini kalau saya amati dari atas ya, dari atas candi kawasan ini, memang sih nggak secapek memanjat Candi Borobudur, tapi ya lumayan. Ya di Jawa Timur candinya hanya sebesar ini. Yang besar dulunya kerajaannya aja. Kalau Jawa Tengah terkenal candinya besar-besar. Dulu peninggalan Mataram kuno, ada Borobudur, ada Prambanan. Tapi di Jawa Timur nggak sebesar itu. Tapi gurisan sejarahnya kelihatannya menurut saya ini lebih banyak. Takutnya saya mengatakan lebih banyak, tapi sejarawan nggak setuju. Oke, demikian tadi ulasan saya tentang Candi Penataran. Silahkan kunjungi tempat ini, sekalian berwisata. Di sini tuh banyak tempat wisata yang bagus-bagus yang dekat dengan sini ya. Salah satunya adalah yang terkenal makam Bung Karno, sang proklamator Presiden pertama Indonesia. Yang tidak jauh dari sini juga lokasinya. Dan nanti juga ada kawasan kolam-kolam renang. Sekalian ya, kalau misalkan mau mencari ikan koi yang terbaik itu di sini juga. Dan lagi ya, yang terkenal lagi di sini itu adalah nanasnya, nanas Kelut. Ini wilayahnya ada di lereng Gunung Kelut. Oke ya, demikian tadi ulasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Om undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.